stroke itu sebenarnya penyakit apa, Dokter? Jadi stroke itu merupakan manifestasi klinis atau gejala klinis. Jadi Mbak, manifestasi klinisnya atau gejala klinisnya itu bisa diingat dengan slogan segera. Untuk faktor resikonya dibagi atas dua. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami, Pelda Kuat Wagini. Bertemu kembali dengan sahabat podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan. Baik, untuk hari ini kita kedatangan narasumber seorang dokter yang nantinya kita akan membahas sebuah penyakit yang saat ini sedang banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang Mbak Wagini. Sehat ya, dokter? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Tentunya kalau seorang dokter itu harus memberikan motivasi kesehatan dan juga semangat kepada seluruh sahabat podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan ya, dokter. Baik, dokter, mungkin bisa langsung saja perkenalkan diri kepada sahabat Sisingamangaraja Bukit Barisan. Baik, terima kasih Mbak Wagini. Sahabat podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan, perkenalkan saya Mayor CKM Kowat, Dr. Rita Sibarani, Master Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi. Saat ini saya berdinas di Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau, Medan. Baik. Iya, terima kasih atas perkenalan, dokter. Nah, mungkin awal pertanyaan dari kami, dokter, sekarang berdinas di Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau dan menjabat sebagai apa, izin dokter? Ya, jabatan saya sebagai Kepala Subdepartemen Ilmu Kesehatan Anak. Anak ya, dokter. Baik, kita akan membahas masalah penyakit yang saat ini sedang banyak diderita ya, dokter, oleh masyarakat di Indonesia dan juga di dunia. Yaitu kalau yang saya ketahui, dokter, itu penyakit stroke ya, dokter. Ya, benar. Nah, stroke itu sebenarnya penyakit apa, dokter? Mohon izin bisa dijelaskan kepada sahabat podcast Bukit Barisan. Oke. Jadi stroke itu kita harus tahu dulu definisinya ya, Mbak. Iya, benar, dokter. Jadi stroke itu merupakan manifestasi klinis atau gejala klinis yang berkembang dengan cepat, mendadak ya. Tapi bisa juga lebih dari 24 jam. 24 jam. Atau bisa juga menyebabkan kematian. Kematian ya, dokter. Ya, penyebabnya itu apa? Yaitu karena gangguan aliran darah ke otak. Gitu ya, dokter. Iya, Mbak. Termasuk dengan penyakit yang agak mematikan juga ya, dokter ya. Ya, benar. Yang harus diwaspadai ya, dok. Benar, Mbak. Baik, dokter. Nah, mungkin apa saja manifestasi klinis dari stroke itu sendiri? Jadi Mbak, manifestasi klinisnya atau gejala klinisnya itu bisa diingat dengan slogan segera ke RS. Ke RS. Ya. Kalau se-nya itu berarti sudut mulutnya itu, senyumnya itu tidak simetris lagi. Tidak simetris ya, dokter. Kalau kita senyumnya gini mungkin agak naik sebelah atau turun sebelah ya, gitu benar, ya, dokter. tidak simetris lagi ya. Baik. G-nya itu berarti ada gerakan anggota tubuh yang melemah. Yang melemah. Ya, biasanya separuh anggota tubuh. Separuh ya, dokter, yang terjadi dengan tangan dan kaki agak melemah gitu ya, dokter ya. Benar. Ya. Kalau ra-nya itu berarti bicaranya itu celat atau cadel. Cadel. Ya, benar. Yang dulunya bisa bilang R, mungkin sekarang sudah susah ya. Susah ya, enggak R gitu ya, dok. Bisa. Jadi kalau ke-nya itu kebas atau baal ya, Mbak. Baal ya, kebas atau baal. Kemudian R-nya itu rabun atau kebutaan yang mendadak. Kebutaan mendadak. Baik, dokter. Kemudian S-nya itu sakit kepala. Sakit kepala yang hebat ya, Mbak. Yang hebat ya, dokter ya. Hebat. Itu adalah salah satu gejala dari stroke ya, dokter. Ya. Baik, dokter. Nah, selanjutnya mungkin faktor resiko kita mengalami stroke itu, dokter, apa saja? Oh iya. Untuk faktor resikonya dibagi atas dua. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Gitu ya, dok. Jadi kalau faktor resiko yang bisa dimodifikasi ada 5 jenis penyakit yang sering
ditemukan ya, Ditemukan Mbak. ya, dokter. Biasanya itu hipertensi atau darah tinggi. Darah tinggi. Ya, yang kedua itu diabetes atau penyakit gula. Gula, iya benar. Ya, yang ketiga itu dislipidemi atau dislipidemi itu dikenal dengan hiperkolesterol. Kolesterol ya Ya, dokter ya, benar. salah satunya. Ya, yang keempat itu penyakit jantung. Jantung, Yang kelima itu merokok. merokok. Ya, itu faktor risiko yang bisa Faktor resiko. dimodifikasi ya, Mbak. Iya, merokok itu sih kebanyakan sih laki-laki ya dokter, Iya. tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga ada juga yang perokok Iya, berat benar. ya dokter ya. Baik dokter, kalau tadi sudah kita bahas masalah resikonya, mungkin sekarang cara pencegahan stroke itu sendiri bagaimana dokter? Baik. Untuk pencegahannya ada dua macam ya, Mbak. Dua macam, baik Jadi dokter. dikenal dengan pencegahan primer sama sekunder. Primer dan Ya, sekunder. kalau pencegahan primer itu biasanya itu untuk pasien atau orang-orang yang belum pernah terkena stroke ya. Terkena stroke seperti kita alhamdulillah Ya, sekarang masih jangan sehat ya dokter, masih sehat jangan ya. sampai kena Jangan ya. sampai. Ya, Benar, jadi benar. bagaimana pencegahannya pada pasien atau orang yang masih sehat ya? Iya, benar dokter. Caranya itu olahraga teratur. Olahraga. Ya, yang kedua itu makanannya dijaga supaya gizinya seimbang dan sehat. Iya dokter. Yang ketiga itu jaga berat badan, Iya, hindari obesitas ya, Mbak. obesitas. Ya. Yang keempat itu tekanan darah juga dijaga. Dijaga juga tadi karena gejalanya juga tekanan darah Iya, ya dokter. Kemudian kalau perokok sebaiknya stop merokok. Stop merokok, Iya, lebih benar. sehat ya dok. Iya, benar. Kemudian hindari alkohol. Alkohol ya dokter, Iya. alkohol. Itu dia kalau untuk mencegah secara primer ya, Mbak. primer. Yang belum pernah terkena stroke. Terus bagaimana caranya mencegah pada pasien yang sudah pernah Yang terkena sudah, stroke? iya, benar, Karena dokter. stroke itu bisa berulang loh, Mbak, begitu. Oh gitu Iya. dokter, bisa berulang. Iya, benar. Bukan hanya sekali ya dok. Bisa 2 atau 3 kali atau bahkan lebih. Lebih. Baik. Jadi mencegahnya bagaimana? Ya kalau sudah ada faktor risiko, kontrol faktor risikonya. Iya. Ya, supaya tetap hidup sehat. Kemudian dokter. pada pasien-pasien yang stroke penyumbatan, Iya. biasanya dikasih obat pengencer darah, Mbak. Pengencer darah ya dokter ya. Nah kalau untuk pengobatan stroke itu sendiri dokter, bagaimana? Jadi pengobatan stroke itu kita harus tahu dulu, Mbak, ini stroke-nya jenisnya apa ya? Oh stroke itu ada berjenis juga ya dok ya? Yang biasa kita kenal itu sebenarnya ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Ada stroke iskemik namanya itu stroke penyumbatan. Iya. Yang kedua itu stroke hemoragik, stroke pendarahan. Pendarahan. Jadi kalau stroke iskemik itu penyumbatan karena ada penyumbatan di aliran darah. Tapi kalau stroke hemoragik berarti ada pembuluh darah yang pecah. Yang pecah ya dok ya. Setelah kita tahu ini apa jenisnya, baru kita tahu pengobatannya. Pengobatannya gitu. Iya. Bagaimana kita tahu stroke ini jenisnya apa ya, Mbak? Iya, Itu, Pak, benar, ya, benar. Berarti kita harus bawa biasanya ke rumah sakit untuk dilakukan head CT scan atau MRI. MRI. Setelah kita tahu, misalnya ini adalah stroke iskemik, berarti biasanya diberikan obatnya itu trombolisis. Trombolisis itu pada pasien-pasien yang onsetnya masih 4,5 jam, tapi ini biasanya jarang ditemukan. Iya, dok. Karena biasa pasien itu ketemu ke rumah sakitnya itu udah lebih dari 4,5 jam Iya onset ya. benar. Mungkin karena jarak rumah, Benar. jarak tempat tinggal dengan rumah sakit ya dok, banyak kendala atau mungkin macet di jalan gitu ya dok ya. Iya. Benar dok. Kalau sudah lewat jamnya dari 4,5 jam, 4,5 jam. bisa diberikan pengencer darah, bisa berupa antikoagulan atau antiplatelet. Kemudian yang kedua tadi ada stroke pendarahan ya, Mbak. Iya, benar, dokter. Biasanya itu bisa terapinya itu berupa operasi, tapi tidak semua pasien stroke pendarahan itu dioperasi ya, Mbak. Oh gitu dok. Ada kriterianya, biasanya lebih dari 30 cc baru dioperasi. Oh tetap ada kriteria Benar. untuk pasien stroke yang sudah terjadi pendarahan. Iya. Itu adalah setelah pendarahan lebih dari Biasanya 30 30 cc ya iya. dok ya. Oh gitu dok. Baik dokter. Sebenarnya banyak sih ini ya dokter pertanyaan masalah stroke ini dokter, karena ini adalah suatu penyakit yang banyak dijangkit oleh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Namun mungkin keterbatasan waktu dan kesibukan dokter juga ya sebagai dokter, banyak pasien yang menunggu di rumah sakit. Dokter terima kasih untuk bincang-bincangnya kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu bisa menjadi pedoman ya untuk kita warga Indonesia dan juga dunia
hidup lebih sehat lagi ya dokter. Baik dokter, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik sahabat podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan, demikian tadi bincang-bincang kita bersama seorang narasumber, seorang dokter yang juga adalah Serikandi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Sekali lagi terima kasih dokter, selamat siang. Baik, untuk podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan hari ini kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.